Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini dengan adanya agama Islam. Baik, singkat saja, di sini saya akan membawakan tema tentang krisis moral dan adab pada anak zaman sekarang. Mungkin dari kita tidak asing ya dengan tema-tema ini, di mana kita juga telah ditakdirkan hidup pada zaman yang mungkin krisis moral, krisis agama, dan krisis tutur kata kita. Baik, di sini saya menjelaskan dulu, krisis moral itu merupakan suatu keadaan di mana nilai-nilai etika dan moral, norma-norma sosial yang seharusnya menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat mulai pudar dan hilang, teman-teman sekalian. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari, kita dapat menyaksikan banyak perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan normal yang berlaku. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus yang cerdas, kini dan berakhlak mulia, kini terjerumus ke dalam perilaku yang tidak terpuji. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi krisis moral ini adalah pengaruh media, teman-teman. Media sosial atau media teknologi yang semakin hari semakin canggih. Anak-anak kini lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gadget, di depan layar HP, terpapar oleh berbagai konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita pentingnya adab dan akhlak. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, Innama ba'athana la innama makana illa halul ahlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, sebagai orang kita, sebagai teman, dan sebagai orang tua, sebagai guru dan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita, teman. Kita harus menjadi teladan yang baik atau contoh untuk menunjukkan sikap sabar, jujur, dan penuh kasih sayang. Marilah kita sama-sama berupaya untuk mengatasi krisis moral ini dengan cara yang pertama, meningkatkan pendidikan karakter. Itu sangat penting ya, teman-teman. Anak zaman sekarang kalau tidak dilandasi dengan pendidikan formal atau pendidikan agama, itu mereka akan terjerumus ke kehidupan yang sangat keji. Terus bisa juga kita hindari dan awasi penggunaan media sosial atau teknologi yang berbaur konten-konten sensitif, konten-konten negatif, agar anak-anak kita tidak mencontoh dari konten-konten tersebut. Ajaklah mereka untuk lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, lingkungan sekitarnya, bermain dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang baik.
Terus bisa juga kita menciptakan lingkungan yang positif, teman-teman. Seperti kita melakukan kajian-kajian kecil, menonton video yang berbaur Islami, dan sebagainya. Membangun komunitas-komunitas kecil yang saling mendukung di mana nilai-nilai kebaikan dan adab terjaga dengan baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan, teman-teman. Pesan saya cuma satu: perbaikilah akhlak kita, jaga terus nilai-nilai moral yang ada di dalam kehidupan kita, karena di mana Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga akhlakul karimah kita dimanapun kita berada. Karena untuk menjaga akhlak dan iman itu sangat berat, teman-teman, di zaman sekarang. Zaman yang mulai krisis dengan segala hal, baik itu moral ataupun akhlak. Nun, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.